Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina itu bagi orang-orang yu'luna yang sumpah. Ila siapa alladzina? Yu'luna yang sumpah. Ila siapa? Alladzina min nisaihim dari beberapa istrinya alladzina. Ayahlifuna yakni sumpah siapa alladzina? Allah yujami'u pada bahwa tidak jima siapa alladzina hunna pada nisaihim. Jadi yang dinamakan sumpah ila itu adalah sumpah dilakukan oleh suaminya bersumpah tidak akan berhubungan jima lagi sama istrinya. Contohnya, Dek, awak dak kau lagi bersetubuh sama adik. Nah, maka kayak gitu itu namanya sumpah ila. Kalau kamu sudah terlanjur bilang kayak gitu, maka tarabbusu arba'ati asyhurin, bermula menunggu intidaru arba'ati asyhurin, yakni menunggu beberapa bulan. Jadi orang yang sudah sumpah ila itu kepada istrinya, maka dia tidak boleh lagi ngapa-ngapain selama 4 bulan. Fa in fa'u, maka jika kembali siapa alladzina ay raja'u, yakni kembali siapa alladzina fiha di dalam arba'ati asyhurin, au ba'daha atau di dalam setelah arba'ati asyhurin, anil yamini dari sumpah ilal wati kepada wati, fa innallaha maka sesungguhnya Allah ghafurun itu zat yang mengampuni, lahum kepada alladzina ma pada sesuatu atau yang mendatangi siapa alladzina atau yang mendatangi siapa alladzina hu pada ma min daroril mar'ati dari darornya perempuan bil halfi dengan sumpah ila tadi. Rahimun dan maha belas kasih sayang bihim dengan alladzina. Tapi kalau dia nerjang sumpah itu tadi dengan melakukan hubungan sama istrinya, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Wa in azamu, dan jika bermaksud siapa alladzina at-talaqa pada tolak, ay alaihi yakni atas tolak, bi allam yafi'u dengan bahwa tidak kembali siapa alladzina, fal yuqiu maka menjatuhkan siapa alladzina hu pada at-talaq. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah sami'un itu zat yang mendengar liqaulihim kepada ucapannya alladzina. Alimun dan mengetahui dan maha mengetahui biazmihim dengan tujuan atau maksudnya alladzina. Nah, ini bahayanya orang yang enggak tahu hukum fikih ini dalam keluarga ini. Soalnya kadang yang terjadi ketika suami sudah mengalami mungkin stres atau apa, karena banyak hal yang dihadapi, sehingga ketika berhadapan dengan istrinya, bisa jadi mengucapkan kayak gini. Nah, ini kalau tidak tahu ilmunya, jadi nanti tidak tahu ketentuan yang harus dilakukan. Nah, ini makanya kalau ada orang yang bunyi tidak mau megang lagi istrinya, itu nanti yang terjadi adalah perkara itu dinamakan dengan sumpah ila. Dan orang kalau sudah sumpah ila, maka harus
menunggu selama 4 bulan. Menunggu 4 bulan. Nah, ucapan itu ada yang soreh. Soreh itu jelas. Soreh itu jelas. Dek, awak ndak mau lagi berhubungan badan sama adik. Nah, itu tuh namanya soreh jelas. Ada yang ndak soreh. Contohnya gini. Awak ndak akan mandi jinabat lagi. Nah, awak ndak akan mandi jinabat lagi karena kamu. Berarti kan ndak ada unsur berhubungan di situ. Itu yang kedua ini adalah tidak soreh. Maka kalau tidak soreh, ya tinggal dikembalikan. Kalau tidak soreh, maka permulaan menunggu 4 bulannya itu dimulai dari ketika perkaranya sudah dinaikkan kepada hakim atau dilaporkan ke pengadilan sehingga pengadilan menanggapi bahwa istri saya tidak mempergauli saya lagi. Nah, yang kedua, kalau sore jelas, maka mulai dihitung 4 bulannya itu dimulai dari ucapannya ini. Dek, saya tidak akan bersetubuh sama adik lagi. Nah, dimulai dari setelah ucapan ini harus nunggu 4 bulan lagi. Nah, 4 bulan ini nanti kalau sudah 4 bulan ada pilihan. Nak ditolak apa enggak? Makanya di segot taklik yang di buku nikah itu kan ada bunyinya kan, tidak mempergauli istri saya atau tidak memberikan nafkah istri saya selama berapa biasanya yang di buku itu 4 bulan. Nah, maka jatuhlah talak 1. Nah, itu tuh ini sama dengan ini. Tidak, di situ kan ada kata tidak mempergauli istri saya dengan baik. Nah, itu nanti jatuh ini. Makanya hati-hati. Nah, al-makna bermula maknanya ayat ini laisa itu tidak ada lahum itu bagi alladzina ba'da tarabbusi ma di dalam setelah menunggu sesuatu zukiro yang telah disebut apa ma. Jadi isinya ma itu adalah menunggu 4 bulan itu. Ilal fi'atu kecuali apa? Kembali kepada istri awit tolaku atau tolak. Jadi kalau sudah 4 bulan maka dia ditawari 2 hal. Mau kembali sama istrinya, mau rujuk atau tolak. Jadi itu yang dinamakan dengan sumpah ilah ya. Kalau istri yang ngomong kayak mana? Kalau istri yang ngomong maka itu namanya nusyuz. Ya, nusyuz. Jadi gini, 4 bulan tadi itu suami tidak boleh dekat-dekat sama istrinya lagi, tapi dia wajib ngasih nafkah. Tetap wajib ngasih nafkah. Kalau bajunya koyak tetap harus dibelikan baju. Tapi kalau kebalik, ceweknya yang tidak mau atau istrinya yang tidak mau, maka suaminya tidak wajib ngasih nafkah. Misalnya suaminya nak ngajak, ayo dek, nggak mau lagi. Nah, misalnya. Nah, maka ini ditanyakan sama dia, beneran nggak mau? Yo, nggak mau. Dua kali ditanya mau, nggak mau. 3 kali nggak mau. Ya udah berarti istrinya ini lagi, kalau bahasa kamu ini merajuk. Bahasa syariat itu nusyuz.
wanita semacam itu tuh dinamakan kategori wanita yang nusyuz itu merajuk. Nah, kalau merajuk dibilang ya udah berarti Mas tidak wajib ngasih nafkah. Uang jajan hari ini tidak ada, uang belanja hari ini tidak ada, uang segala-gala yang biasanya tidak ada. Karena tidak wajib nafkah karena istrinya tidak mau. Nah, jadi ada dua sisi. Dari sisi yang perempuan ada, dari yang laki-laki juga ada. Bedanya kalau yang laki-laki ini namanya sumpah ilah. Kalau yang perempuan, kalau dia bunyi macam itu namanya nusyuz. Nusyuz itu merajuk. Wal mutallaqat wallahu a'lam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nur wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adra an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.